Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta DPR segera melakukan rapat kerja di tengah suasana politik saat ini. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga menegaskan serius mendorong hak angket DPR guna menyelidiki kejanggalan pada Pesta Demokrasi 2024. Di tengah kisru dugaan kecurangan pemilu 2024, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengambil langkah serius. Sebelumnya Ganjar juga mendorong partai pengusungnya di DPR menggunakan hak angket guna penyelidikan dan mendalami dugaan kecurangan TSM Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku masih terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik pengusungnya. Lebih lanjut, Ganjar juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus serius mendorong DPR agar segera menggelar rapat kerja terkait adanya indikasi kecurangan pemilu 2024. Namun Ganjar juga meminta masyarakat tetap bersatu menjaga keutuhan bangsa. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket untuk berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Mas, artinya benar-benar serius ya? Kami tidak pernah tidak serius. Konsentrasi dengan sangat serius menunggu keputusan tanggal 20 rencananya yang diperkirakan akan maju. Dan kita masih berpikir seandainya terjadi hal yang lain pun harus kita mitigasi. Saya lebih pada konsentrasi tanggung jawab saya sampai semuanya tuntas. Tapi saya ingatkan, mari kita jaga persatuan, jangan nge-hoax, kita pakai jalur konstitusi. Meski demikian, Majelis Kehormatan P3 meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi partai untuk bijaksana dalam menghadapi hak angket guna menyelidiki indikasi kecurangan Pilpres 2024. Penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang strategis perlu digunakan sebijak mungkin demi mengungkap fakta dan kebenaran sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Ilham Jarkasih, iNews melaporkan. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu para ketua umum partai politik Koalisi Perubahan di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat. Anies menegaskan pihaknya tetap solid mengawal hasil pemilu 2024 dan masih terus mengumpulkan temuan indikasi adanya dugaan kecurangan pemilu. Begitu juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh masih tetap dalam barisan Koalisi Perubahan. Tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid, membahas setiap langkah bersama-sama, dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres kemarin. Banyak pembahasannya, tentu tidak hanya 1-2 masalah. Termasuk pertemuan Bapak dengan Pak Jokowi, Pak SP? Ada juga ditanya pada saya. Apa saja sih Pak yang dibicarakan Pak, poin-poin pentingnya Pak? Hal yang ringan-ringan. Apa masuk ke hal yang ringan? Ya, hanya masalah makan malam aja dan membicarakan bagaimana keadaan perkembangan situasi yang ada di tengah-tengah keseharian masyarakat kita. Tidak lebih daripada itu barangkali. Seperti semula, seperti apa yang dikatakan oleh Bung Anies, kita akan mengikuti terus progres daripada katakanlah perjalanan pemilu kita pada apa yang telah kita lalui sampai kepada tahapan pada hari ini. Dan kembali kami menegaskan bahwasanya kita akan ikutin sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Kemudian tentu para tim yang ada dari partai-partai pengusung, apakah itu dari PKB, dari PKS maupun Nasdem, semuanya mengikuti, ya kan, proses yang berjalan dan sekaligus mengevaluasi. Nah, kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu yang berjalan mulus dan biasa-biasa saja lah. Itu pasti itu. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo yang merupakan capres nomor urut 2 mendapat ucapan selamat karena unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles hari Jumat. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi oleh Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, serta Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid. Ini merupakan pertemuan kali ketiga antar kedua tokoh dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. Kedua Menhan membicarakan hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam bidang pertahanan. Kita melaksanakan diskusi tentang hubungan pertahanan bilateral, kerjasama yang sangat baik, berada dalam kondisi yang sangat erat. Kita bicara kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan hubungan ini. Dan kita merencanakan dalam waktu yang tidak lama untuk tanda tangan perjanjian kerjasama pertahanan dengan Australia yang kemungkinan besar kita harapkan bisa selesai dan ditandatangani 2-3 bulan lagi. Can I also say it at a personal level, it's been a joy for me to be able to see you in person and to congratulate you on your election to being the next president of Indonesia. It is something that has been watched very closely in Australia, and it's a real joy for me to be able to congratulate you in person. So thank you very much for having us, and we very much look forward to seeing you again in the not too distant future. Dalam kesempatan tersebut, Richard turut mengucapkan selamat kepada Prabowo yang juga capres nomor urut 2 karena unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi dan Yudi Permana melaporkan. Tim kuasa hukum Aiman Wicaksono mengaku tidak puas dengan jawaban dari saksi ahli termohon yang dihadirkan dalam sidang lanjutan pra-peradilan Jumat pagi. Menurut tim kuasa hukum, kapasitas saksi diragukan dalam memberikan jawaban. Sidang pra-peradilan jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, kembali digelar Jumat pagi. Agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan keterangan dari saksi ahli termohon yang merupakan ahli bidang hukum acara pidana, Warasman Marbun. Namun tim kuasa hukum Aiman mengaku tidak puas dengan jawaban yang diberikan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim kuasa hukum. Salah satunya terkait dengan jawaban saksi ketika ditanya soal keabsahan surat izin penyitaan barang bukti yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Pengadilan Negeri. Tim kuasa hukum Aiman mengatakan keterangan dari saksi ahli berbeda jika mengacu kepada KUHP pasal 38 ayat 1 tentang izin penyitaan. Kalau seandainya prosedur pertama sudah benar, gitu, sudah sesuai secara KUHP, apakah memang harus diajukan lagi penetapan kedua? Ya tentu tadi jawabannya ya sifatnya untuk menguatkan. Nah mungkin jawaban ini juga menurut kami tidak sependapat ya. Ya kita ini sama-sama belajar hukum. Tentu kalau memang prosedur pertama itu sudah benar, sudah sesuai secara KUHP, maka seyogianya tidak ada kekhawatiran untuk mengajukan permohonan persetujuan untuk terbit penetapan kedua. Sidang keputusan akan dilanjutkan pada hari Selasa 27 Februari mendatang. Dari Jakarta, Muharlin, Dede Rudi, dan Tipo Andi Muharom melaporkan. Fenomena matahari kembar menghebohkan warga Mentawai, Sumatera Barat. Dalam video amatir yang beredar, tampak dua matahari yang muncul bersamaan di langit Kepulauan Mentawai. Ya, ini. Media sosial dihebohkan dengan fenomena dua matahari dalam waktu bersamaan yang berada di langit Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Video ini pun viral dan mendapat tanggapan dari banyak warganet mengaitkannya dengan bencana yang akan terjadi. Namun pihak BMKG Padang Panjang menyatakan fenomena matahari kembar atau sandok adalah fenomena biasa.
Jadi Fenomena sandok sendiri merupakan fenomena ilusi optik yang muncul saat peralihan dari musim hujan ke kemarau. Fenomena terjadi ketika butiran-butiran es di atmosfer terpantul oleh sinar matahari. Fenomena matahari kembar yang saat ini viral di Sumatera Barat, kami dari BMKG ingin menanggapi bahwa fenomena tersebut merupakan fenomena optik atmosfer, di mana sebenarnya adalah fenomena biasa yang dimana adanya butiran-butiran es di atmosfer, yaitu di awan-awan tinggi, terpantul oleh sinar matahari. Jadi akan terlihat secara optik, ilusi optik, seolah-olah matahari menjadi kembar atau bisa 2, 3, 4 dan bahkan sampai 7. Pihak BMKG menyatakan fenomena seperti ini jangan dikaitkan dengan bencana apapun karena biasa terjadi, meskipun tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Banyak cara dilakukan untuk mewariskan budaya Indonesia kepada generasi muda. Sebuah kafe jamu di Jakarta menyulap sebagian ruangan menjadi museum mini. Pengunjung bisa mengenal berbagai benda dengan nilai sejarah sekaligus menikmati sajian modern spesial dari minuman tradisional jamu. Museum memang identik sebagai tempat yang edukatif, tapi karena terkesan kuno, maka kurang menarik perhatian anak-anak zaman sekarang. Nah, tapi ada satu kafe di Kota Tua Jakarta Pusat yang justru menyulap lantai 2 kafenya sebagai museum mini yang penuh dengan benda-benda warisan budaya Indonesia. Sekaligus juga menyajikan minuman tradisional dengan cara yang lebih modern. Nah, penasaran seperti apa tempatnya? Yuk ikuti saya. Dengan tujuan utama mengenalkan warisan budaya Indonesia kepada generasi muda, sebuah kafe jamu di Kota Tua Jakarta menyulap satu bagian kafenya menjadi museum mini. Dalam museum mini ini, pengunjung disuguhkan dengan beragam benda yang memiliki nilai sejarah. Mulai dari benda-benda lawas seperti alat musik, kamera, dan mesin tik jadul, hingga warisan budaya seperti wayang kulit dan bermacam-macam kain batik. Tak hanya menyuguhkan beragam benda dengan nilai sejarah, di museum ini pengunjung juga bisa mengenal lebih dekat dengan jenis-jenis batik khas Indonesia. Koleksi alat cap batik tembaga bisa digunakan pengunjung untuk mencetak motif batik kesukaan lewat sebuah arsiran menggunakan media krayon sebagai kenang-kenangan. Di sini barang-barang yang dilihat bukan hanya sebagai display saja, tapi juga kita usahakan untuk bisa interaktif. Maksudnya apa? Seri cap batik di mana teman-teman bisa mengarsir batik tersebut, bisa membawa pulang hasil arsiran mereka. Supaya ketika mereka mau membeli batik dengan motif yang sama, bisa membawanya ke toko batik dan bilang, aku mau motif sidomukti, motif parang, motif kaum, dengan maksud makna yang ada. Nah pemirsa, salah satu aktivitas yang bisa dilakukan adalah mencetak batik di atas kertas. Nih, saya mau coba cetak caranya dengan mengarsir krayon di atas cap batiknya. Jadi di sini kita nanti bisa punya kenang-kenangan berupa cap batik yang ada di sini. Selain suasana yang modern, aktivitas yang menyenangkan di museum mini ini disambut sukacita oleh para pengunjung. Ini unik sih, maksudnya jarang ditemuin nih. Kalau Jakarta memang Kota Tua kan banyak museum-museum lain ya, jadi salah satu melengkapi lah gitu variasi dari museum yang ada. Tak lengkap rasanya kalau belum mencoba menu jamu yang ada di tempat ini. Berbeda dari kedai jamu kebanyakan, jamu di kafe ini diolah dengan cara yang lebih modern. Bahkan para peracik jamu menggunakan alat seduh ala kopi kekinian ketika membuat racikan jamu bagi pengunjung. Mulai dari menu jamu tradisional seperti beras kencur yang berkhasiat sebagai anti-inflamasi, hingga olahan jamu modern spesial seperti Golden Sparkling yang terbuat dari kombinasi asam kunyit dan soda dengan khasiat melancarkan metabolisme tubuh.
Aku pesen vanilla twilight namanya. Itu es krim tapi pakai kunyit asam. Enak banget ya. Terus kayak cara baru buat nikmatin kunyit asam gitu. Jadi nggak bosan cuman minum jamu biasa. Meski diolah dengan cara yang modern, khasiat dari olahan jamu ini selalu dijaga dengan penggunaan bahan-bahan lokal alami yang berkualitas. Nah, yang spesial jamu-jamu di sini variasinya banyak sekali. Ada jamu yang diolah dengan cara yang modern dan juga jamu tradisional. Ini 3 pesanan saya, yakni jamu golden sparkling, jamu beras kencur, dan juga jamu zaman batu. Saya tadi udah nyobain 3-tiganya dan ternyata rasanya mantap, seger. Jadi kita bisa menikmati jamu secara sehat tapi juga nikmat. Dari Jakarta, Amrina Rida, Riansyah Wahyudi, Anyus melaporkan. Probolinggo, Jawa Timur menyulap alat peraga kampanye bekas menjadi sebuah tas unik. Ide kreatif ini didapatnya usai mengetahui banyaknya APK bekas yang tak lagi terpakai pasca kampanye pemilu kemarin. Pasca kampanye, ratusan APK menjadi barang yang tak lagi digunakan. Namun hal ini menjadi berkah bagi seorang ibu rumah tangga di Probolinggo. Bekerja sama dengan komunitas peduli lingkungan, Katarina Suhendar langsung bergerak cepat untuk menciptakan ide kreatif. Warga perumahan Kopian, Kecamatan Kanigaran ini menyulap alat peraga kampanye bekas menjadi barang yang bermanfaat, yakni sebuah tas belanja daur ulang. Dengan dibantu 3 pekerja, APK berupa banner ini dipotong-potong sesuai pola ukuran tas kecil dan besar. Setelah itu dijahit dengan permukaan yang berbeda dengan pilihan gambar capres, cawapres, atau caleg di dalam atau di luar. Banner-banner itu banyak sekali di Bawaslu Kota Probolinggo. Jadi di situ teman-teman perkumpulan peduli sampah atau Papesa itu berinisiatif untuk mendaur ulang banner tersebut untuk dijadikan tas belanja. Kini bersama para pekerjanya, Katarina sudah berhasil memproduksi sekitar 300 buah tas. Tas belanja daur ulang ini bisa dibawa pulang dengan harga Rp10.000. Rencananya, tas belanja daur ulang ini juga akan dibagikan ke masyarakat secara gratis dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menggelar Agency Kick-Off 2024 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Acara bertema Synergy for Growth tersebut bertujuan untuk mengajak semua anggota tim dan juga rekan agen untuk bersinergi membangun ikatan yang kuat serta mempererat kolaborasi demi mengukir kesuksesan. Untuk pertama kalinya PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menggelar kegiatan Agency Kick-Off 2024 di Jawa Tengah, yaitu Pos Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Purwokerto di Bandaran Skyview, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi kick-off program keagenan MNC Insurance untuk tahun 2024 dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis keagenan MNC Insurance. Dalam acara kick-off di daerah kelima ini, MNC Insurance juga memberikan penghargaan kepada para agen berprestasi. Pemberian asuransi kesehatan, ya semacam itulah. Terus selain trip-trip reward ke itu, luar negeri, bagus. Udah ini cukup mewakili, ya udah cukup mewakili. Jadi durasinya juga nggak terlalu panjang, nggak terlalu istilahnya ulur-ulur waktu. Jadi bagus sih. Kalau masalah tempat sih relatif ya buat kita ya. Jadi sebenarnya program keagenan itu kita buat sebagai komitmen kami untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan para agen kita untuk terus bersinergi bersama agensi MNC AI. Jadi semua program agensi kita buat itu lebih kepada untuk meningkatkan kontribusi agen-agen kita. Di tahun 2024, MNC Insurance akan memberikan para agen yang berprestasi hadiah perjalanan wisata ke Jepang dan Swiss. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan.